Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita rindu saat ini untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan adalah Tuhan kita yang luar biasa. Dia mendengarkan setiap doa-doa kita. Dia tidak pernah melepaskan kita dari kasih-Nya yang mulia, dari kasih-Nya yang sejati. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Menyalip kuasa dari Tempat Maha Tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari Tempat Maha Tinggi, Bapa kekal mulia,
Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang penuh dengan kasih. Terpujilah Engkau ya Bapakku, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, kalau saat ini kami boleh ada di tempat ini ya Bapa. Ini semua karena kasih-Mu, ini semua karena anugerah-Mu, ini semua karena kekuatan yang Kau berikan bagi kami, ini semua karena kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu untuk memuji Engkau ya Bapa, kami rindu untuk memuliakan Engkau, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Tuhan, bertatalah di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Tuhan Yesus, karena kami tahu ya Bapa, jika kami ada di dalam Engkau, di dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu yang memenuhi kami, kebahagiaan ada di dalam hati kami, sukacita ada di dalam hati kami, damai sejahtera ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapakku, terima kasih, terima kasih. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia, dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera, dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan, dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia, dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera, dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan, dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Ya Tuhan, itulah yang kami rasakan Bapa, jika kami ada di dalam hadirat-Mu, kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita kami temukan hanya di dalam Engkau, dalam hadirat-Nya ku temukan, dalam hadirat-Nya ku temukan, dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Haleluya, haleluya, luar biasa hadirat Tuhan, amin. Haleluya. Firman Tuhan yang akan menerangi kehidupan kita, yang akan menerangi setiap langkah hidup kita, karena Tuhan adalah cahaya dalam hidup kita. Bersamamu ku tahu Kau pegangku saat ku terjatuh. Bersamamu ku tahu Kau angkatku
berjalan di dalam lembah yang kelam, ku kan selalu memegangmu. Meskipun ku penuh ragu dan dalam jalan-jalanku, ku kan tetap memilihmu. Yesusku, cahaya terangi
aku berjalan di dalam lembah yang gelap, Tuhan selalu memegangku. Meskipun ku penuh ragu, jalan-jalanku, Tuhan tetap memilihmu. Walaupun aku berjalan di dalam lembah yang gelap, Tuhan selalu memegangku. Ku penuh ragu, jalan-jalanku, Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Haleluya, haleluya. Yesus, cahaya kita yang siap menerangi kehidupan kita. Amin. Karena Tuhan adalah pelita bagi jalan-jalan kita, perisai iman di setiap langkah kehidupan kita. Dan biarlah hanya di dalam Dia saja ada sumber pengharapan bagi kehidupan kita. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala tak pernah ragu, karena Dia bersama.
Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, haleluya. Di dalam Dia ada kemenangan. Luar biasa. Silakan duduk kembali. Jika di dalam Dia ada kemenangan, maka jika kita bersama dengan Dia, berjalan bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sudah. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sudah. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memutuskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memutuskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memutuskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala Raja, Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Dia Raja kita, Dia juga Tuhan kita yang luar biasa. Seringkali kita tidak mengerti akan jalan-jalan Tuhan. Seakan kita merasa buntu dalam menghadapi masalah kita. Tetapi Tuhan berikan jalannya yang luar biasa. Sehingga kita dapat melaluinya dengan baik. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan mengajari kita dengan kasih-Nya. Sering ku tak mengerti
Jalan-jalan-Mu Tuhan bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela seluruh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Kami yang semoga bagi diri. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua
serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami dapat memuji Engkau. Tuhan Yesus, inilah pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah pujian kami ini dapat menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, juga kalau sebentar kami akan mendengar akan firman-Mu, kami akan belajar daripada firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi kami, supaya kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu, dan kami dapat hidup di dalam firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami, Engkau urapi kami hamba-Mu, supaya apa yang kami sampaikan Tuhan, itu semua adalah kehendak-Mu bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama, kita akan belajar daripada firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengambil tema Tuhan melihat hati. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seringkali pandangan manusia itu salah. Manusia melihat itu cuma apa yang ada di depannya, apa yang kelihatan, ya, sehingga seringkali kita ini tertipu oleh penampilan, saudara. Ya, saya yakin saudara semua pernah ngalami akan hal ini. Saudara tertipu. Pernah gak ketipu dengan seseorang karena melihat penampilannya baik, penampilannya apa? Mungkin kadang penampilannya ngesak nih gitu ya. Sehingga apa? Apalagi kita orang Kristen itu gampang sekali untuk tersentuh, saudara. Hatinya itu gampang sekali tersentuh, sehingga kita ini paling mudah ditipu orang. Ya, saya pengalaman, pengalaman ya. Orang itu kelihatannya baik, ya di depannya itu baik. Kelihatannya ngesak nih, terus ditulung, akhir-akhirnya apa saudara? Mentung. Karena apa? Karena manusia ya melihat itu cuma apa yang ada di depannya, apa yang kelihatan. Saya ingat dulu waktu saya masih kerja di Surabaya, saudara, ada seorang penampilannya itu hebat, saudara.
dia datang ke kantor itu naik mobil BMW, saudara. BMW yang kelasnya bagus, bukan BMW yang tahun-tahun lama, BMW baru yang saat itu kelasnya itu wah harganya udah ratusan juta, saudara. Ya, padahal saat tahun 92 harga mobil Kijang itu baru berkisar 40. BMW itu udah 200-300 juta. Wah, penampilannya hebat, datang ke kantor beli alat-alat, beli mesin, saudara. Ya, dia kasih DP saat itu beli habis hampir 50 jutaan zaman itu, saudara. Ya, dia beli, dia kasih DP, kurangannya besok dikirim. Dia juga tinggal di kawasan yang elit di Surabaya, di Dharma Permai itu Surabaya kawasan elit, saudara. Ya, dia tinggal di Dharma Permai, tinggal di sebuah rumah yang megah, saudara, mewah. Ya. Kemudian esok harinya mesin ini dikirim ke sana, saudara. Tapi orangnya nggak ada pada saat itu. Telepon cuma barangnya taruh saja di situ. Ya, besok uang kekurangannya saya bisa diambil. Ya, ini saya masih pergi keluar gitu katanya. Teman-teman, bener barang itu taruh di sana. Ya. Terus mereka pulang, yang kirim pulang ke saudara. Besok diparani, rumah itu jadi tutup sudah, saudara. Ya, orangnya ngilang, tidak tahu kemana. Rumah itu sudah kosong, orangnya itu sudah pergi, tidak tahu kemana, saudara. Akhirnya ketipulah. Ya, seringkali penampilan itu menipu. Makanya kita jangan gampang tertipu oleh penampilan. Saudara, kita akan belajar pagi hari ini Tuhan kita itu bukan melihat penampilan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 6 dan 7. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini. 1 Samuel pasal yang ke-16 saya akan bacakan, saudara simak. Saya akan bacakan pelan-pelan, saudara simak ayat firman Tuhan ini. 1 Samuel pasal 16 mulai ayat yang ke-6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cerita daripada firman Tuhan ini latar belakangnya yaitu Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi salah seorang anak Isai yang akan menjadi raja atas Israel. Saudara, kalau kita melihat di sini Samuel pun, saudara, terkecoh, salah pikirannya.
Enggak seperti yang dilihat Allah. Pada saat itu Samuel datang ke rumah Isai untuk mengurapi anak Isai, salah seorang anak Isai menjadi raja atas Israel. Ya. Sebelum makan, ya Samuel datang, disiapkan makanan. Sebelum makan, Samuel katakan, Tuhan utus saya untuk mengurapi salah seorang anak-anakmu menjadi raja atas Israel. Kemudian dipanggillah 7 anak Isai. Mereka dipanggil semua kumpul, datang satu persatu di hadapan Samuel. Ya. Ketika mereka masuk dan Samuel melihat, pertama kali dia melihat Eliab, anak yang sing barep. Ya. Wah, Eliab orangnya gagah, pawaannya gede, saudara. Wah, kalau jadi raja ini ya. Samuel sudah hampir mengurapi Eliab, tapi Tuhan katakan apa, saudara? Jangan dia. Kamu melihat apa yang dilihat manusia, kamu melihat kelihatannya wah cocok, hebat, ganteng. Ya. Tapi bukan itu. Kemudian datanglah anak yang kedua yang namanya Abinadab. Wah, Samuel juga berpikir, oh ini juga cocok kalau jadi raja. Dia sudah jadi seorang tentara pada saat itu. Anak anak Isai pada saat itu sudah jadi tentara, saudara. Wah, ini cocok ini untuk jadi raja. Tapi Tuhan katakan bukan dia. Terus keluar lagi, satunya lagi Shema. Wah, pikirnya Elia ini juga lebih bagus daripada yang tadi. Mesti ini yang dipilih Tuhan. Tapi Tuhan katakan apa? Tidak. Akhirnya tampillah ke-7 anak Isai di hadapan Samuel. Tapi Tuhan katakan tidak. Mungkin Samuel agak ragu-ragu, loh Tuhan, ini katanya kata Isai ini sudah semua. Kok Tuhan gak pilih? Apa Tuhan salah ngomong? Ya, sudah 7-7-nya Tuhan katakan tidak. Kemudian Isai mungkin ragu-ragu, dia tanya Samuel tanya kepada Isai, ya Isai, apakah anakmu cuma ini? Ya. Akhirnya Isai baru ingat, saudara, oh masih ada satu. Sekarang ini masih ada di padang, dia sedang menggembalakan domba. Panggil dia. Samuel katakan panggil dia, sebab kalau dia belum datang kita gak akan makan bareng. Akhirnya Isai ngutus seorang anaknya, panggil dia, panggil yang namanya Daud untuk datang. Kemudian datanglah Daud. Daud yang dari Padang, pada saat itu Daud masih remaja, saudara. Ya, saat itu Daud masih remaja, belum jadi tentara. Dia masih angon wedhus, saudara. Ya. Dan yang diangon Daud itu enggak banyak dombanya, kambing domba Daud itu enggak banyak. Ya. Cuma 2 atau 3 kambing, saudara. Ya. Tapi ketika Daud datang, Samuel juga, loh kok cilik,
cilik, awake cilik, kulite halus. Ora cocok blas jadi raja. Loh Tuhan, kok kene Tuhan? Samuel mungkin saat itu protes kepada Tuhan, Tuhan kok sing teko kene bocahe, ora dibanding yang kakak-kakaknya jauh. Tapi Tuhan katakan, dia itu loh. Ya, dia, urapi dia untuk jadi raja atas Israel. Samuel nurut, dia urapi Daud, dia urapi untuk jadi raja Israel. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kembali lagi kita melihat itu cuma apa yang ada di depan mata kita. Kita melihat seseorang itu cuma dari penampilan. Apalagi sekarang ini banyak orang tertipu dengan wajah, saudara. Nah, delok ning handphone, wajahnya wahyu, saudara. Didelok ning handphone ku sok wahyu. Wis gak cuma ayu tok, wahyu, saudara. Bahasa Surabayaan iku nek ayu tenanan ya wahyu, saudara. Nek ning HP ayu, tapi setelah ketemu, loh, apa meneh tuh ketemune tangi turu, saudara. Loh kok ngene? Ya. Dulu saya pernah, saudara, juga ngalami. Waktu saya jadi ketua pengurus paguyuban kelasnya Brian, saudara. Saat itu Brian masih SMP. Nah, bentuk pengurus, saya dipilih jadi ketuanya, 1 sekretaris, 1 bendahara. Saya ya gak kenal, saudara, bendaharane sing di, sekretaris sing di. Susunan pengurus terbentuk. Suatu ketika kita ngadakan rapat baru saya lihat sekretarisku ki wajahnya piye sih, wonge kaya apa. Sekretaris orangnya kecil, ayu, saudara. Bendahara podo ayu-ayu kabeh wong wedok, saudara. Nah, setelah kumpul, saudara, kita pertemuan kumpul, tak enteni iki sekretaris endi. Kok gak teko-teko, jarine teko WA-ne, saudara. WA-ne ngomong, "Oh wis teko di perjalanan." Tak enteni kok gak teko-teko bayare, saudara. Sing teko iku wonge luwembu. Ya, orangnya gemuk, saudara, ngomongnya wakeh. Nah, didelok ning fotone iki cilik. Ketipu, saudara. Nah, saudara, kali lagi Tuhan itu bukan melihat rupa kita. Tuhan bukan melihat keadaan kita. Jadi kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan, gak peduli keadaan saudara kayak apa, gak peduli wajah saudara kayak apa, perawaan saudara kayak apa, gak peduli Tuhan. Tuhan gak lihat itu. Tetapi yang Tuhan ingin lihat adalah hatinya, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa Tuhan kok pilih Daud. Mengapa Tuhan memilih Daud untuk jadi raja atas Israel? Pada Daud di keluarga Isai, dia gak diperhitungkan, saudara. Buktinya apa? Ketika Samuel katakan, Isai, anak-anakmu semua suruh ngumpul, Daud gak dipanggil suruh ngumpul, saudara.
Daud disingkrihne. Paling ya gak kepilih. Daud kisane apa? Wis cilik dhewe. Sik cilik. Gak mungkin dipilih oleh Tuhan. Makanya Isai pun dia gak akan memanggil Daud. Tetapi mengapa Daud yang disingkirkan manusia, disingkirkan keluarganya, dipilih oleh Allah? Seperti apa toh hati Daud? Kalau tadi firman Tuhan katakan Allah melihat hati. Allah melihat hati saudara, bukan penampilan saudara. Saudara, siapa yang mau dipilih oleh Allah? Dipakai oleh Allah. Kalau saudara pengen dipilih Allah, dipakai oleh Allah, saudara akan nyontoh hatinya Daud itu kayak apa. Hatinya Daud itu seperti apa. Mari kita belajar akan hal ini. Seperti apa hati Daud sehingga Tuhan memilih Daud. Saudara yang dikasih Tuhan, Daud bukanlah orang yang selalu benar hidupnya. Daud juga pernah jatuh dalam dosa. Kalau saudara baca dalam 2 Samuel pasal 11, Daud jatuh dalam dosa dengan Batseba, saudara. Daud hatinya jahat, pernah berbuat jahat, karena dia senang Batseba, padahal Batseba sudah punya suami Uria pada saat itu. Uria ini bawahannya Daud. Karena Daud pengen Batseba, akhirnya Daud cari cara supaya Uria mati dulu, saudara. Jahat enggak, saudara? Pengen bojone sing lanang di pateni. Tapi matenine gak nganggo tangane dhewe. Dia katakan kepada panglimanya, suruh Uria nek perang itu maju ning ngarep dhewe. Ben mati dhisik dhewe, saudara. Benar, karena bawahan ya disuruh raja, dia pasti siap laksanakan. Akhirnya Uria suruh maju di medan perang di depan sendiri, mati Uria, saudara. Setelah Uria mati, barulah istrine dadi rondo dipek Daud, saudara. Mikirnya piye, saudara? Tapi Tuhan tahu jahat itu. Tetapi mengapa Daud yang seperti itu masih dipilih oleh Allah? Daud bukanlah orang yang sempurna. Tapi dia dipilih oleh Allah. Kita akan belajar, kita akan melihat seperti apa hati Daud. Daud adalah orang yang setia, beriman kepada Tuhan. Daud orang yang percaya kepada Tuhan.
Ketika Daud menghadapi Goliat, ketika bangsa Israel menghadapi Goliat, bangsa Israel semua takut. Mungkin firman Tuhan 2 minggu yang lalu, Daud melawan Goliat. Ya, semua orang Israel takut. Tetapi Daud yang berani maju untuk mengalahkan Goliat. Daud tahu siapa dirinya. Aku iki sapa? Daud tahu, saudara. Sehingga Daud berani maju mengalahkan Goliat. Meskipun orang lain memandang Daud ini gak iso apa-apa, saudara. Saul pun pada saat itu ketika ngirim Daud untuk ngalahkan Goliat, Saul dalam hati ki ya gak percaya nek iso menang. Wong panglima-panglimanya saja gak berani. Ya, kepala-kepala pasukan gak ada yang berani menghadapi Goliat. Tapi mungkin pikiran Saul, lumayan ono sing wani maju dene mati ya gak isin wong bocah cilik, saudara. Wong sik bocah nek kalah ya wajar. Ya. Daripada gak ono sing wani maju, bener gak, saudara? Nah, kalau Daud saat itu kalah terhadap Goliat, melawan Goliat, orang lain katakan, ya memang wong Daud sik enom, bukan tentara. Ya, Saul pikirannya wis untung-untung ana sing wani daripada nggak ada sama sekali yang berani maju. Daud adalah seorang yang percaya sungguh kepada Tuhan. Dia orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika Daud menghadapi Goliat, kamu datang dengan pedang, tapi aku datang di dalam nama Tuhan yang maha tinggi. Hebat loh. Kepercayaannya Daud hebat, sehingga Tuhan pilih Daud. Dia mengandalkan Tuhan. Dia sangat percaya kepada Tuhan. Dia tahu siapa dirinya. Seringkali kita orang Kristen, kita nggak ngerti awak dhewe sapa, nggak menyadari saya ini siapa. Maka dari itu ya, kita buka Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati saudara seperti apa, dari situlah kelihatan hidup saudara itu seperti apa. Maka dari itu firman Tuhan sangat menyoroti hati. Tuhan Yesus pun memperhatikan ini, saudara. Tuhan Yesus pun memperhatikan hati manusia. Dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-45. Lukas pasal 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi orang yang menjaga hati
Nek hatine apik, keluarnya juga baik. Ucapannya juga baik. Sehari-harinya juga baik. Tapi seringkali kita terkecoh, kita temui orang di dunia ini atine jahat tapi dia berbuat ketoke baik, saudara. Supaya dilihat orang itu baik. Ketoke apik padahal dalamnya jahat. Ini menipu, saudara. Tapi ketika kita bisa melihat kehidupannya itu seperti apa, di dalam keluarganya seperti apa. Nek ning jaba kaya malaikat, tapi nek ning jero omah kaya setan, saudara. Ya, dia senang berbuat baik nek di luar, tapi bojone ning omah ngenes, saudara. Pembantune gonta-ganti terus. Karena apa? Enggak kuat. Jadi kalau saudara pengen lihat orang itu baik atau enggak, meskipun dia sering berbuat baik, saudara tanya pembantune nek ning omah kaya apa. Nek ning omah apik ya berarti di luar itu bener apik. Tapi nek ning omah itu jelek, ya, di luar itu mau ketok apik. Ya. Daud enggak seperti ini, saudara. Ya. Daud tadi katakan dia adalah orang yang tahu siapa dirinya. Daud tahu siapa saya. Saya adalah orang pilihan Allah. Saudara adalah orang-orang pilihan Allah. Ya. Allah melihat seorang yang akan mengandalkan kekuatan dan bimbingan Tuhan. Kalau saudara membaca dari kitab Mazmur, seringkali Daud dia mengandalkan Tuhan. Dia selalu minta bimbingan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Meskipun dia sudah jadi raja, dia tetap tunduk kepada Tuhan. Ya. Ketika Daud berbuat dosa, kemudian Nabi Nathan kepada Daud. Nathan memperingatkan Daud, menegur Daud. Gimana sikap hati Daud? Daud marah? Enggak. Daud bertobat, saudara. Daud menyesal. Dia pernah berbuat dosa, tapi setelah itu dia bertobat. Tidak berbuat dosa yang sama lagi. Dia mau menanggung risikonya. Karena kesalahan Daud, karena dosa Daud, Tuhan menghukum Daud juga, saudara. Hukumannya apa? Anak yang dilahirkan Batseba mati, saudara. Ketika Batseba sudah mulai mengandung, hamil tua, Daud sudah diberitahu, hukumanmu nanti anakmu itu mati. Tapi Daud masih ngotot, saudara. Dia doa kepada Tuhan, dia nangis di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mengurung diri di dalam kamar supaya anaknya tidak mati, saudara.
sampai semua pegawainya takut. Ketika Batseba melahirkan, anak itu mati. Yang dilakukan Daud setelah itu apa, saudara? Pegawai-pegawainya mau memberitahu kepada Daud kalau anaknya mati, semuanya takut, saudara. Wong belum mati saja sudah seperti itu, apalagi nanti kalau mati dia pasti malah stres. Tapi ketika Daud mendengar kalau anaknya sudah mati, dia bangkit. Dia terus makan, saudara. Dia kemudian makan. Dia gak nyalahkan Tuhan. Dia gak ngengkel sama Tuhan. Tuhan, aku sudah setia kepada Engkau Tuhan, masa aku minta ini gak diberi Tuhan. Enggak. Daud mau menerima hukuman dari Tuhan. Dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, salah ya dihukum, aku terima Tuhan. Meskipun saya ini seorang raja, ya aku tetap terima Tuhan. Ya. Ya. Dia menerima. Dia dengan rendah hati. Ya. Dia bisa menyadari akan dosa-dosanya. Oh, karena aku sudah berbuat dosa, Tuhan hukum saya. Gak sekali, saudara, Daud berbuat dosa. Ya, Daud berbuat dosa di hadapan Tuhan gak sekali. Dan Daud selalu mau terima akibatnya. Ketika Daud ngitung jumlah penduduk Israel, saudara, Daud dia jadi raja, dia pengen tahu jumlah penduduknya itu piro, saudara, tentarane piro, kekuatannya berapa. Sudah diperingatkan oleh Nabi Natan, jangan, pegawai-pegawainya jangan, tapi Daud ngotot, hitung. Berhubung bawahan ya tetap kerjakan. Tapi akibatnya apa? Daud dihukum oleh Tuhan. Ya, hukumannya apa? Penyakit sampar, saudara. Sehingga satu hari itu ada 70.000 yang mati. Bayangin, saudara. Satu hari 70.000 yang mati. Waktu COVID dulu yang mati cuma berapa, saudara? Selama berapa tahun? 2 tahun? Satu hari 70.000, saudara. Daud tak mau terima hukuman. Dia menyadari dosa. Oh ya, aku salah. Dan aku dihukum, ya siap, karena aku yang salah. Allah melihat Daud, dia seorang yang memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Ya, Daud tahu siapa penciptanya. Daud menyadari apa yang harus dia kerjakan. Dia selalu rindu kepada Tuhan, saudara. Mazmur Daud tuliskan apa? Seperti rusa yang haus akan aliran sungai. Seperti rusa yang haus akan air, demikian pun jiwaku Tuhan haus akan Engkau. Daud sangat rindu untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan.
Kita gimana? Saudara punya kerinduan enggak? Selama ini aku biasa-biasa saja kok. Hubunganku dengan Tuhan ya biasa-biasa saja. Nek wis ketemu dina Sabtu, jawab pikirannya apa saudara? Minggu. Minggu maneh ning gereja maneh. Gak ning gereja sungkan. Tapi gak punya kerinduan hati. Daud selalu rindu akan Tuhan. Daud menjadikan Taurat Tuhan itu sebagai pegangan hidupnya. Firman-Mu terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Daud gak bisa hidup di luar dari Tuhan. Sekali lagi, Daud gak bisa hidup di luar dari Tuhan. Hidup Daud ingin tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dia katakan lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Enggak lebih baik 1000 hari di tempat lain daripada 5 menit di pelataran-Mu. Kalau menyembah Tuhan 5 menit, 10 menit rasanya kok suwe gak ban-ban. Kalau mau berdoa suwe men, sembahyang 10 menit suwe, saudara. Daud mau menikmati bait Allah. Satu hal yang ku rindu, yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ini kerinduan Daud. Hati yang rindu selalu dekat dengan Tuhan. Hidup gak mau pisah, gak mau lepas dari Tuhan. Dia gak mau jauh dari Tuhan. Ketika seolah-olah Tuhan gak jawab doa-doa Daud, dia selalu teriak terus kepada Tuhan. Sebab dia percaya telinga Tuhan itu selalu mendengar. Meskipun dia diam, tapi Tuhan tetap mendengar. Seolah-olah Tuhan diam. Firman Tuhan hari Minggu yang lalu, ketika Elia ketemu dengan Allah, bukan di dalam gempa, bukan di dalam angin ribut, bukan di dalam api yang berkobar, tetapi ketika angin sepoi-sepoi Tuhan hadir, saudara. Daud percaya akan hal ini. Daud tahu keinginannya tidak selalu dituruti oleh Tuhan. Dia mengenal Tuhannya itu seperti apa. Nah, saudara kenal gak Tuhan saudara seperti apa? Ya, kalau saya ingat minggu lalu, Tuhan kita itu, kita kenal Tuhan seperti di Gunung Karmel. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, yang menyatakan mujizatnya. Dia yang menyatakan kekuasaannya. Tetapi dia juga adalah Tuhan yang ada di padang gurun menyertai kita. Gak kelihatan tetapi ada, saudara. Dan juga Tuhan kita adalah Tuhan yang seolah-olah diam. Tuhan yang tenang,
kita renungkan firman Tuhan dengan tenang. Di situ juga Tuhan hadir, saudara. Saudara, pagi hari ini mari kita siapkan hati kita supaya Tuhan pilih saudara. Tuhan bisa pakai saudara semua. Ya, gak peduli saudara latar belakangnya kayak apa. Tuhan gak lihat penampilan saudara. Tuhan gak lihat keadaan saudara. Tuhan, sekarang aku lagi banyak masalah, enggak. Tuhan gak peduli itu. Tetapi ketika saudara memiliki hati seperti Daud, Tuhan akan pilih saudara untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya berbicara kepada kaum muda saat ini. Perhatikan kaum muda. Tuhan pilih saudara kamu. Tuhan pilih hatimu seperti apa. Tuhan tahu isi hatimu seperti apa. Tuhan pilih Daud ketika Daud masih muda. Bukan setelah dia jadi raja Tuhan pilih, enggak. Tetapi ketika dia belum jadi apa-apa, Tuhan sudah pilih dia. Meskipun Daud sudah diurapi jadi raja, tetapi dia enggak bangga, aku raja yang sudah dipilih Tuhan, enggak. Dia enggak memberontak kepada Saul. Bahkan ketika Daud dikejar-kejar mau dibunuh Saul, Daud selalu menghindar dari Saul. Dia tahu saya sudah diurapi Tuhan jadi raja. Saul sudah ditinggal oleh Tuhan. Tetapi Daud gak pernah menentang Saul. Meskipun Saul salah, dia lebih baik diam. Dia gak lari meninggalkan Israel. Aku dikejar-kejar di Israel, enggak. Aku tak mengewangi Filistin aja, enggak. Tapi hati Daud tetap ada di Israel. Tuhan bisa pakai kita semua ketika hati kita seperti Daud. Ayo belajar tentang Daud. Lihat apa yang dikerjakan Daud, apa yang dimiliki Daud, hati seperti apa yang dimiliki Daud. Ya. Ayat yang terakhir pagi hari ini, Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Aku akan memberikan ke mereka hati yang dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Tuhan beri hati yang baru. Hati yang keras dibuang. Sekarang ini saudara memiliki hati yang taat. Saudara sudah memiliki roh yang baru. Saudara adalah ciptaan baru, saudara. Memiliki hati yang taat. Mari kita berdiri, bangkit berdiri, kita berdoa, kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Kita rendahkan hati kita. Tuhan, saya mau Engkau pakai. Saya mau menjadi alat-Mu, Tuhan. Tuhan, kami mau memiliki hati seperti Daud. Kami mau, Tuhan, memiliki hati yang Engkau perhatikan. Kami mau Engkau pilih kami untuk kami dapat hidup
di dalam jalan-Mu, hidup di dalam kehendak-Mu. Kami mau memiliki hati yang taat Tuhan, sehingga kami dapat berbuat sesuatu untuk Engkau, sehingga Engkau bangga atas kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau ampuni kami kalau kami memiliki hati yang keras, hati yang membatu, hati yang tidak mau mendengar. Tuhan, Engkau buang semuanya itu dan Engkau ganti memiliki hati yang baru. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Engkau luar biasa. Firman-Mu luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita telah mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan yang mengingatkan bahwa Tuhan tidak melihat rupa. Bagaimana rupa kita, entah ganteng, entah cantik, tapi kalau hatinya tidak sungguh-sungguh, Tuhan tidak pilih dia. Tapi Tuhan melihat hati kita, sehingga dia urapi kita dengan kuasa-Nya. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Kanti, dan persembahan yang kedua oleh Ibu Paryono.
Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayo artine sanyatane wae uripku muda berkahe. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayo artine mulane Gusti Yesus kapucine selawase. Mulane Gusti Yesus kapucine selawase. Mulane Gusti Yesus kapucine selawase. Haleluya. Terima kasih atas persembahan yang sudah saudara berikan, dan kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan mengembalikannya dengan kasih-Nya yang luar biasa. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Hari Rabu jam 18.30 Komsel 1 di gereja pujian oleh Ibu Ana. Komsel 2 jam 18 di rumah Bapak Supani pujian oleh Ibu Endang. Untuk hari Sabtu jam 18 ada latihan musik, dan hari Minggu ibadah raya leader Christian, singer Hosea dan Riani. Untuk pemain musik drum Steviana, bass Nathan, gitar Rian, keyboard Brian. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasihmu?
Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau telah memimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau telah memberkati kami semua. Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami berdoa bahwa setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu, mari Tuhan, Engkau memberkati mereka kembali. Engkau kembalikan berlipat kali ganda. Tuhan, nyatakan kuasa kemuliaan-Mu melalui kehidupan mereka Bapa. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaannya, rumah tangganya Engkau berkati. Apa saja yang dikerjakannya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu melalui itu semua. Yang masih sekolah Tuhan, Engkau memberkati sekolahnya. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat ini. Di mana saja mereka Tuhan, Engkau memberkati, Engkau melawat mereka. Beri mereka kemenangan untuk mereka dapat kembali, dapat beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, juga kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, kami serahkan perjalanan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu tetap selalu menyertai, sehingga mereka dapat pulang sampai di rumah dengan selamat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara, angkat tangan saudara. Haleluya. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.